Hai, selamat berjumpa kembali bersama saya Opan Ahmad pada pembelajaran matematika. Dan pada kali ini, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fungsi logaritma yang merupakan pembahasan pada matematika peminatan kelas 10 pada tahun pembelajaran 2020, dan ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di fungsi logaritma ini? Nah, ini yang namanya fungsi ini pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya grafik. Jadi nanti salah satu bahasan dari fungsi logaritma ini kita perhatikan bagaimana sebenarnya grafik dari fungsi logaritma itu. Kemudian yang namanya grafik nih pasti itu berkaitan juga dengan pasangan titik ya. Nah, jadi namanya grafik itu kan bisa kita identifikasi apakah sebuah titik terdapat pada grafik atau tidak gitu ya. Ini merupakan salah satu bahasan dari fungsi secara umum, dan pada fungsi logaritma ini juga terdapat pembahasan mengenai salah satunya pasangan titik. Terus apalagi ini yang terkait fungsi logaritma. Nah, namanya fungsi ini akan berkaitan dengan domain atau bahasa lainnya daerah asal ya. Begitu juga nanti ada namanya range atau daerah hasil. Dan di fungsi logaritma ini juga nanti kita akan temui masalah mengenai asimtot. Karena apa? Karena logaritma ini kan masih berkaitan dengan eksponen, sehingga fungsinya pun mirip-mirip. Jadi dia kalau di eksponen kemarin kan ada asimtot. Nah, di sini juga sama ya. Di logaritma juga kita akan temui asimtot dari grafik fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma sendiri bentuknya dia berbentuk fx. Nah, ini berbentuk fx sama dengan a log x. Nah, jadi ciri-cirinya fungsi logaritma ini ada variabel ya, ada peubah, dan peubahnya tuh pada fungsinya ini sebagai numerus. Nah, ingat ya, ini namanya basis, ini numerus. Nah, dari fungsi ini fx sama dengan a log x ini, dia akan terdefinisi ketika a-nya lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Artinya nih, a-nya tuh berkisar di antara 0 dan 1. Nah, dia juga karena tidak boleh 1, jadi ada kemungkinan a-nya tuh lebih besar 1. Dan ini batasan a ini mempengaruhi bagaimana nanti grafik logaritmanya. Ketika a-nya berada di antara 0 dan 1, bilangan positif yang kurang dari 1 ya, itu contohnya setengah, 3/4, 2/3, maka nanti dalam bentuk grafik ini, grafiknya akan berupa grafik yang monoton turun ya. Artinya tuh nanti dia dari kiri ke kanan turun terus gitu. Sementara untuk a yang lebih besar dari 1,
Nah, ini grafiknya akan monoton naik ya. Jadi grafiknya tuh nanti seperti itu. Nah, kemudian selain dari syarat basisnya atau bilangan pokoknya, ada juga ini supaya fungsi terdefinisi ya, terdefinisi di sini tuh ada gitu. Itu syaratnya itu X-nya sendiri atau yang menjadi numerusnya, itu harus positif atau bisa kita tuliskan domain dari fungsi logaritma ini berbentuk X, di mana X positif ya, ingat ya, positif berarti lebih besar dari 0 dengan X-nya anggota bilangan real. Nah, ini domain dari fungsi logaritma yang membuat fungsi logaritma terdefinisi. Nah, dalam fungsi logaritma juga ini kan bentuk dasarnya nih. Dari bentuk dasar ini kita nanti mungkin saja akan menemui ya beberapa bentuk modifikasinya. Misalkan dia berbentuk A log X tambah 1. Nah, ini perhatikan, yang ditambah adalah 1, yang ditambah adalah X. Jadi ketika X nya ditambah seperti ini, dia akan menyebabkan grafik logaritma dasarnya itu bergeser. Dan bergesernya ini kalau yang ditambahnya X, dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri, tergantung tandanya. Ini kan plus, di sini tambah ya. Nah, tambah ini bergesernya itu ke kiri. Nah, ini yang kalau misalkan tanda di sini tambah, dia bergesernya ke kiri. Tapi kalau tandanya kurang, malah dia bergeser ke kanan gitu ya. Tuh, perhatikan betul. Kemudian ada lagi bentuk modifikasi lainnya dari fungsi logaritma ini, itu bisa jadi A log X tambah 1. Nah, di sini yang ditambah bukan X-nya tapi fungsi logaritmanya, jadi A log X-nya ini yang ditambah gitu. Dan ini menyebabkan grafiknya juga bergeser, tapi beda ya. Ini bergesernya itu ke atas atau ke bawah, dan geser ke atas ketika tanda ininya tambah, yang tanda konstantanya ya kita bilang ya, sementara geser ke bawah kalau tandanya kurang. Nah, itu ya mengenai fungsi logaritma secara umum. Dan sekarang kita lihat bagaimana grafiknya, grafik fungsi logaritma. Oke, sebelum ke sana kita siapkan dulu, ada sebuah koordinat kartesius ya di sini, x, y. Nah, dan bagaimana kita menyusun fungsi logaritma, itu boleh kita gunakan bantuan. Kita susun dulu pasangan titik-titik, nanti dari pasangan titik-titik itu kita hubungkan. Nah, kita ambil aja contoh ya, yang dasar nih. Misalkan kita akan menyusun fungsi logaritma dari fungsi logaritma dari 2 log X ya. Nah, pertama kita buat dulu tabel. Kita buat dulu tabel pasangan titik-titik, di mana pasangannya itu ada X, kemudian ada 2 log X ya. Nah, ini kita susun bagaimana nanti jadinya. Kita ambil X-nya itu yang masih berkaitan dengan 2, coba ya, setengah. Nah, berarti kan artinya kita perlu tahu berapa 2 log setengah.
2 log setengah 2 log setengah. Nah, setengah sendiri kan kita ketahui 2 pangkat negatif 1 ya. Nah, dan dari sini sebenarnya ada sifat menyatakan bahwa 2 log 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk pasangan setengah kita peroleh negatif 1, sehingga kita punya pasangan sekarang. Pasangannya adalah setengah negatif 1 ya. Oke, kita gambarkan di koordinat kartesiusnya. Nah, ini dia ya, setengah dengan negatif 1. Itu pasangan pertama. Terus kita lanjut nih. Ini setengah, ini pasangannya negatif 1. Oke, biar mudah lagi, kita ambil lagi yang gampang ya tentunya. Jadi kita ambil ketika X-nya 1 katakanlah ya. Kita ambil X-nya 1. Berarti di sebelah kanan ini pasangannya itu 2 log 1. Kita hitung 2 log 1, 2 log 1. Ingat dari sifat logaritma bahwa logaritma dengan numeros 1 itu hasilnya pasti 0 ya. Sehingga bisa kita tulis di sini bahwa pasangan dari 1 adalah 0. Dan artinya kita dapat pasangan titik kedua yaitu 1,0 ya. Nah, kita lihat nih 1,0 kita gambarkan di koordinat kartesius itu di sini kan, di 1 di sumbu X. Nah, ini dia 1,0 ya. Pasangan titik yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke pasangan titik yang ketiga. Nggak usah yang susah-susah, kita ambil yang gampang aja. Contoh yang berikutnya tuh kita ambil X-nya 2 dan kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi 2 log 2. Menurut sifat logaritma 2 log 2 adalah 1, sehingga pasangan dari ini ya, pasangan dari 2 adalah 1. Atau kalau dalam koordinat kartesius bisa kita tuliskan sebagai 2,1. Seperti itu. Oke. Seperti apa kalau kita gambarkan? Nah, sebelumnya kita ambil dulu yang ini. Kita gambarkan titik 2,1 ya, 2,1. Nah, sudah 3 titik kita peroleh. Nah, masih bisa nih supaya kurvanya bagus, kita tambah lagi aja. Nah, kira-kira berapa nih perpangkatan dari 2 bilangan berikutnya ya? Nah, kita pilih aja 4 ya. Dari 4 ini kita akan memperoleh 2 log 4 sebagai pasangannya. Nah, ini boleh hasilnya itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. Atau boleh juga ini 2 log 4 itu kan 2 pangkat 2. Menurut sifat ini hasilnya adalah 2. Sehingga pasangan berikutnya untuk 4 adalah 2. Sehingga kita memperoleh 4,2 ya. Dan 4,2 itu terletak di 42 ya, kita gambarkan. Nah, itu ya 4,2. Oke, supaya lebih akurat lagi boleh kita tambah lagi ya. Ini setelah berapa nih, 1 2 3 4 titik, kita tambahkan lagi aja biar lebih akurat. Nah, kita ambil 8. Kenapa? Karena 8 merupakan perpangkatan dari 2. Dan kita lihat nih 8 ini
2 log 8 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Boleh berpikir seperti itu ya. Atau boleh juga kita buat 2 log 2 pangkat 3 dan berdasarkan sifat ini hasilnya menjadi 3. Nah, sehingga pasangan berikutnya kita peroleh 8,3. Nah, dari sini kita lihat ya 8,3 berarti ini 8-nya, ini 3-nya. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, itu dia ya 8,3. Nah, udah kita dapat pasangan titik-titiknya yang mewakili titik-titik ini. Ini adalah titik-titik yang dilalui oleh kurva logaritma. Tapi apakah kurvanya itu kita peroleh hanya dengan cara menghubungkan? Nah, itu ya, hati-hati kalau kurva cara menghubungkan titik-titiknya ini itu secara halus, bukan dengan garis-garis gitu ya. Jadi dari sini kita akan memperoleh kurvanya tuh kurang lebih nih ya, kurang lebih dia akan berbentuk seperti ini nih. Ketika dihubungkan ya. Nah, ini masih berlanjut ke sana. Nah, ini nggak halus nih. Nah, yang halusnya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini secara umum seperti inilah ya grafik kurva logaritma itu. Nah, ini yang lebih bagus lagi gambarnya. Nah, tuh dia. Ini grafik dari fungsi logaritma fx sama dengan 2 log x. Nah, kalau kita perhatikan nih, semakin ke kanan dia naik, itu yang disebut dengan monoton naik. Kemudian dia akan naik dan naiknya itu semakin lambat. Ini ciri-ciri dari fungsi logaritma. Dan mudah-mudahan perkembangan corona di Indonesia ini mengikuti fungsi logaritma. Kenapa coba? Karena dia memang meningkat, tapi kita berharap peningkatannya itu enggak signifikan gitu. Jadi makin lama makin lambat, makin hampir datar gitu ya. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri ya, semakin turun semakin mendekati sumbu Y. Apakah artinya itu? Nah, ini bisa kita katakan sumbu Y ini didekati oleh grafik. Ingat waktu di eksponen kita pernah belajar sumbu Y ini disebut dengan asimtot. Nah, dan nanti bisa jadi di kesempatan berikutnya nanti akan ada permasalahan terkait asimtot juga. Nah, ini ya silahkan diperhatikan dengan seksama. Seperti itulah grafik dari fungsi logaritma. Ini kalau dikaitkan dengan eksponen, grafik fungsi logaritma ini merupakan pencerminan dengan garis Y sama dengan X karena mereka saling inverse itu ya. Oke. Nah, setelah ini kita bahas tuntas beberapa latihan soal terkait grafik fungsi logaritma. Tujuannya supaya nanti kalian belajarnya lebih mudah lagi, dan setiap kali soal yang dibahas di sini simak baik-baik, pelajari betul-betul, karena kapan lagi kesempatan belajar bisa kita peroleh ya, karena kita belajar maju terus. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan laju yang ada, supaya nanti di akhir semester ini materi yang perlu dipahami oleh kalian semua itu bisa tercapai. Oke.
Kita lanjut aja ke latihan soal ya. Ini latihan soal pertama. Ada diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 5 log 3x tambah 4. Yang ditanya adalah nilai fungsi f untuk x sama dengan 7. X-nya 7. Ini fungsinya. Artinya itu yang ditanya adalah f7 gitu ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 7. Nah, otomatis kalau x yang di kiri diganti dengan 7, berarti x yang di kanan juga kita ganti dengan 7. 3 kali 7, 3 kali 7 ditambah 4, dan 3 kali 7 itu adalah 21 tambah 4 jadinya 25. Berapakah 5 log 25? Jawabannya adalah, nah ini boleh pakai dua cara ya. Boleh kita pakai definisi 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Nah, tentunya 5 pangkat 2. Itu yang pertama ya. Lanjut. Jika rumus fungsi gx setengah log 3x pangkat 2 ditambah x kurang 2, ini fungsi gx-nya. Pertanyaannya adalah nilai dari g negatif 2. Sama dengan yang tadi. Caranya adalah kita substitusi x-nya dengan negatif 2. Jadi g negatif 2 sama dengan setengah log 3 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 dikurang 2. Dan berapa nih? Negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 kali 3 12, tambah negatif 2 kurang 2, ini sama aja dengan dikurang 4 ya. Jadi diperolehlah setengah log 12 dikurang 4 sama dengan 8 ya. Diperoleh setengah log 8. Dan bagaimana penyelesaian berikutnya? Ini boleh kita gunakan sifat-sifat. Jadi bebas aja. Seandainya kita gunakan sifat-sifat, berarti kita lihat nih bahwa setengah itu adalah 2 pangkat negatif 1. Sementara 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga dari sifat yang ada, kita bisa buat ini menjadi 3 per negatif 1 dikali 2 log 2. Dan 2 log 2 itu kan 1. Tinggal kita lihat 3 per negatif 1 adalah negatif 3, sehingga ini akan menjadi negatif 3 dikali 1 atau negatif 3 ya. Jawabannya negatif 3. Lanjut soal berikutnya. Ini tadi soal sebelumnya belum kita pilih perasaannya. Ini jawabannya 2. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Grafik fungsi fx sama dengan 2 log 2x min 6 melalui titik. Ini soal DL namanya ya. Derita loh. Kenapa? Karena ya mau tidak mau kita harus cobain substitusi gitu. Kita harus substitusi yang kira-kira titik mana nih yang cocok dengan fungsi logaritma yang ada. Atau sebenarnya ini kalau kita sudah pernah mengerjakan ini, itu ada sebuah insting gitu ya, ada sebuah intuisi yang wah yang ini jawabannya gitu ya. Atau boleh juga kita gini caranya tuh, ambil aja bagian x-nya, substitusi ke sini, nanti yang mana yang cocok ya. Kita coba-coba nih. Saya langsung tembak aja ya. Kita coba 5. Ketika x-nya 5, apa yang terjadi? 2 kali 5 10. 10 kurang 6 4. Ya, 10 kurang 6 4 ya. 2 log 4 berapa hasilnya?
Apakah 2? Dan ternyata benar ya. Jawabannya adalah, nah kita cari dulu, jangan dulu kita tentukan. Tadi kita cek ya, apakah melalui 5,2. Jadi kita ceknya F5, apakah dia akan jadi 2? Oke. 2 log 2 kali 5 kurang 6. Diperoleh 2 log 2 kali 5 10 ya. 10 kurang 6 4. Dan 2 log 4 adalah 2. Oke, jajajeng, ternyata cocok ya. Karena cocok berarti jawabannya memang D. Wah, seperti itu. Tapi kalau misalkan lagi belajar, ya udah coba satu-satu aja ya. Lanjut. Jika fx sama dengan 4 log x dibagi, ini pecahan dengan pembilang yang 4 log x dengan penyebutnya 1 dikurangi 2 kali 4 log x. Berapakah nilai dari F2A ditambah F2 per A? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nggak usah khawatir kalau ketemu soal seperti ini. Nah, ini caranya pelan-pelan aja kita uraikan ya. Dimulai dari F2A ditambah F2 per A. Nah, kita substitusi ya, Yang pertama F2A berarti X-nya kita ganti dengan 2A sehingga kita peroleh 4 log 2A dibagi 1 dikurang 2 dikali 4 log 2A ditambah 4 log 2 per A dibagi 1 dikurangi 2 dikali 4 log 2 per A. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Nah, ini kita gunakan sifat-sifat logaritma ya, ini karena berkaitan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 2 kali A, ini ada 2 dibagi A. Dan berdasarkan sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari sebelumnya, penguraiannya ini karena awalnya perkalian ya. Karena awalnya perkalian berarti artinya tuh 4 log 2A ini bisa kita uraikan menjadi 4 log 2 ditambah 4 log A. Begitupun yang di bawah nih, 1 dikurangi 2 dikali 4 log 2 ditambah 4 log A. Oke, itu ya. Dapat yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya nggak jauh beda. Ini karena dibagi berarti kita tulis menjadi 4 log 2 dikurang 4 log A dibagi 1 dikurangi 2 kali 4 log 2 dikurang 4 log A. Nah, sekarang kita lihat dari sini, coba kita uraikan dulu. Ada beberapa yang ada bilangannya nih, 4 log 2. 4 pangkat berapa yang hasilnya 2? Kalau ragu, nah kita tulis dulu di sini ya. Berapakah 4 log 2 itu? 4 log 2, 4 itu 2 pangkat 2. Sementara 2 itu ya 2, sehingga kita peroleh setengah dari sifat logaritma 2 log 2. Berarti 4 log 2 itu adalah 1/2 atau setengah ya. Jadi lanjutannya kita ketemu 4 log 2, kita ganti dengan 1/2.
1/2 ditambah 4 log A dibagi 1 dikurangi 2 kali 1/2 tambah 4 log A. Kemudian yang ruas kanannya 1/2 dikurangi 4 log A dibagi 1 dikurangi 2 kali 1/2 dikurangi 4 log A. Nah tuh ya, sampai sini. Oh, ada pecahan. Tenang aja, kalau ada pecahan ingat samakan penyebut ya. Nah, bagaimana nih lanjutannya? Setengah ditambah 4 log A, setengah dikurang 4 log A, penyebutnya belum sama, belum bisa kita operasikan. Jadi kita bermain di penyebut dulu nih. Di penyebut ini kita bisa uraikan menjadi 1 dikurang 2 kali setengah 1 ya. Jadi berarti 1 dikurang 1 2 kali 4 log A, nggak bisa diapa-apain. Jadi mau tidak mau dia tetap berbentuk 4 log A, atau kita tulis ini ini langsung aja 1 dikurangi 2 kali setengah min 2 kali 4 log A. Nah, yang kanan juga seperti itu, 1 dikurangi 2 kali setengah. Nah ini ada pengurangan, ada negatif ya. Nah ini negatif ini jadi positif 2 kali 4 log A. Atasnya tidak berubah, tetap sama, setengah dikurang 4 log A. Nah terus kita perhatikan ya di sini, 1 dikurang 2 kali setengah itu kan 1, sehingga yang ini tuh bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 1, dan 1 dikurang 1 adalah 0. Begitupun ini ya, 1 kurang 1 0. Nah kita perhatikan, ternyata sekarang kita memperoleh penyebut yang hampir sama. Kenapa saya katakan hampir sama? Karena lihat nih, sama-sama 2 kali 4 log A, 2 kali 4 log A. Bedanya kalau yang kanan bertanda positif, kalau yang kiri bertanda negatif. Nah artinya boleh kita jadikan salah satunya sebagai penyebut utama ya, istilahnya tuh samakan penyebut. Jadi penyebutnya kita buat aja menjadi 2 dikali 4 log A. Nah sehingga yang ini karena asalnya negatif, berarti pembilangnya menyesuaikan menjadi negatif setengah dikurang 4, 4-nya di atas, dikurang 4 log A. Sedangkan yang kanan berarti tetap aja kita tulis setengah dikurang 4 log A. Ini angka 4 ya. Nah, lagi-lagi kita temui di sini ada negatif setengah, ada setengah. Negatif setengah ditambah setengah sudah pasti hasilnya 0 ya. Sehingga kita akan memperoleh negatif 4 log A dikurang 4 log A. Nah ini jadinya negatif 2 dikali 4 log A. Sementara penyebutnya 2 dikali 4 log A. Yang atas 2 dikali 4 log A, yang bawah juga 2 kali 4 log A. Yang atas tandanya negatif, yang bawah tandanya positif. Nah berdasarkan sifat pembagian berarti negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Karena yang atas sama dengan yang bawah berarti hasilnya jadi 1 gitu ya. Sehingga jawabannya adalah negatif 1. Oke. Sip.
Mari kita lanjutkan. Nah, ini kalau masih ada yang belum dipahami boleh langsung komentar aja ya. Sampaikan di kolom komentar. Nah, yang berikutnya yang ditanya adalah domain dari fungsi logaritma. Domain atau daerah asal. Nah, tadi sempat disebut di awal bahwa fungsi logaritma itu kan berbentuk a log x, di mana bagian x-nya itu harus positif gitu ya. Jadi numerusnya itu harus positif. Nah, sehingga kalau ditanya domain artinya berarti di sini kan numerusnya tuh ini 3x tambah 6 ya. Numerus nih, ini sebagai numerusnya 3x tambah 6. Nah, artinya berarti 3x tambah 6-nya itu harus positif. 3x tambah 6-nya harus positif. Nah, dari sini kita peroleh 3x lebih besar dari negatif 6 dan X lebih besar negatif 6 dibagi 3 itu adalah negatif 2. Sehingga domainnya adalah X, di mana X lebih besar dari negatif 2 dan X anggota bilangan real. Pada pilihan ini terdapat pada A. Itu ya, dia nomor 5. Selanjutnya, diketahui fungsi logaritma fx. Nah, ini ya, log x kuadrat tambah 3x kurang 10. Ingat, kalau logaritma nggak ada basisnya, nggak ada bilangan pokok, berarti dia otomatis bilangan pokoknya itu adalah 10. Yang ditanya asimtot dari grafik fungsinya. Nah, tadi sempat disinggung ketika ada fungsi ya, awalnya itu ketika fungsinya itu berbentuk fx sama dengan a log x. Nah, ini kan x-nya itu harus positif. Nah, artinya itu, dan tadi di grafik yang tadi itu kalau kita lihat lagi nih. Nah, tadi kan grafiknya seperti ini, dan ini kurang lebih ya seperti ini. Aduh, masih kurang ya, masih kurang halus. Iya, anggap aja lah ya, itu bagus ya. Nah, tadi kan seperti ini. Ketika fungsinya seperti ini, tadi sempat dibahas bahwa asimtotnya itu ada di sumbu Y. Dan sumbu Y itu apa? Persamaannya itu adalah X sama dengan 0. Jadi kita bisa katakan asimtot itu berada persamaannya tuh diperoleh dengan cara membuat si X nih, si numerusnya itu sama dengan 0. Sehingga untuk kasus soal yang nomor 6 ini, caranya kita buat aja X pangkat 2 ditambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Dan kita perlu faktorisasi lagi di sini. Dua bilangan yang kalau dikali jadi negatif 10, kalau dijumlah jadi 3. Dan kedua bilangan itu adalah 5 dengan 2. Di sini tambah, di sini kurang ya. Sehingga diperoleh asimtotnya itu X sama dengan negatif 5 diperoleh dari sini nih. Diperoleh dari X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X nya negatif 5. Nah, satunya lagi X kurang 2 sama dengan 0. Diperoleh X nya 2. Jadi asimtotnya terletak pada X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 2. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Daerah hasil fungsi Y sama dengan 2 log 3X
tambah setengah untuk nilai 0 sampai 21/2. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu soal seperti ini? Sebenarnya nggak ada secara khusus dibahas nih bagaimana menentukan daerah hasil atau range. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya sendiri, grafik logaritma, range-nya sendiri secara default ini ya, itu dari negatif tahingga ke tahingga. Itu kalau tidak dibatasi. Nah, ini ke atas ya sampai tahingga, ke bawah juga sampai negatif tahingga, itu merupakan daerah hasil. Nah, tapi sekarang domainnya dibatasi nih, hanya dari 0 sampai 21/2. Nah, kita lihat aja sekarang apakah pada rentang ini ada yang membuat numerusnya jadi 0 gitu ya. Kita lihat ya nih, dari sini nih, dari 3x tambah 2 nya kita buat 0, 3x tambah, bukan 3x tambah 2 tadi ya, 3x tambah setengah kita buat jadi 0, sehingga diperoleh 3x sama dengan negatif setengah. Jadinya x sama dengan negatif 1/6 ya. Nah, sekarang kita lihat apakah negatif 1/6 ini ada di antara 0 sampai 21/2, dan ternyata tidak ya. Nah, karena tidak terletak di rentang ini, jadi artinya tuh pada rentang 0 sampai 21/2 fungsi logaritma ini terdefinisi. Nah, berarti untuk mencari range-nya kita cukup buat berapa nilai y untuk x sama dengan 0, berapa nilai y untuk x sama dengan 21/2. Kita mulai dari yang 0 dulu. Ketika x-nya 0, y-nya itu adalah 2 log 3 kali 0 tambah setengah. 3 kali 0, 0 tambah setengah berarti jadinya setengah ya. Dan ini hasilnya adalah berapa? 2 pangkat negatif 1. Jadi pasangannya untuk yang 0 ini negatif 1. Oke, dapat. Bagaimana sekarang kalau x-nya 21/2? Pasangannya itu adalah 2 log 3x ya, berarti 3 dikali 21/2 ditambah 1/2. 3 kali 21 63. 63 ditambah 1 64. 2 log 64. 64 dibagi 2 itu jadinya 64 bagi 2 32. Dan 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Itu adalah 2 pangkat 5 ya. Sehingga kita dapat pasangannya lagi, yaitu 5. Nah, sekarang kita perhatikan, tadi sebelumnya kita bahas nih bahwa basis bilangan pokok itu menentukan bagaimana grafik logaritma. Kalau bilangan pokoknya lebih besar 1, grafiknya monoton naik. Tapi kalau bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1, grafiknya monoton turun. Nah, di sini 2 ini kan lebih besar dari 1. Artinya dia pasti monoton naik. Karena dia monoton naik, ketika domainnya ini naik, range-nya juga naik. Jadi pastilah range-nya itu berdasarkan hasil yang ini. Range-nya itu berada di antara negatif 1 sampai 5 ya. Jadi kalau kita tuliskan range-nya ini adalah y, di mana y lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 5. Pakai sama dengan ya. Kenapa pakai sama dengan? Karena tadi kita sudah cek bahwa bilangan pada range ini
membuat fungsi terdefinisi, sehingga jawaban yang tepat pada soal nomor 7 ini adalah yang pilihan D. Oke. Lanjut. Nomor 8. Grafik fungsi f(x) 3 log x ditunjukkan oleh yang mana? Bagaimana cara mengetahuinya? Itu apa ya, kita bisa menggunakan konsep-konsep yang ada, atau bahkan nih, karena kebanyakan soal fungsi ini berupa pilihan, artinya kita bisa mencoba-coba pasangan titik mana yang cocok untuk fungsi yang diberikan. Atau kalau kita pakai konsep, berarti kan ini pertama kita perhatikan bilangan pokoknya 3, dan 3 itu adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Nah, ini artinya fungsi logaritmanya pasti akan monoton naik ya. Itu poin pertama. Ini nggak mungkin kan? Ini ya naik, iya ini juga naik, ini turun, enggak, ini juga naik, tapi ini fungsi eksponen, ingat yang kemarin ya, jadi ini juga bukan. Nah, pilihan kita jatuh pada B dan C. Tinggal bagaimana dari B dan C ini kita putuskan. Nah, kita lihat antara B dan C itu perbedaannya tuh, yang C itu grafiknya berada di sebelah kanannya yang B. Sementara kalau kita lihat fungsinya 3 log x, x-nya nggak ditambah atau dikurang bilangan yang lain, artinya ini nggak mungkin dia bergeser ya, pasti mepet-mepet ke sumbu Y. Tapi apakah benar? Itu harus kita buktikan lagi. Kita cek aja ya, ceknya caranya ambil pasangan titik. Nah, di sini kan ada 1,0, ada 3,1, ada 9,2, cek aja ya. Apakah 3 log 1 sama dengan 0? Apakah 3 log 3 sama dengan 1? Dan apakah 3 log 9 sama dengan 2? Dan ternyata benar. Ini benar, ini benar, dan ini benar. Berarti memang jawabannya itu adalah yang B. Oke, itu ya kalau menyelesaikan grafik fungsi trigonometri. Lanjut. Persamaan grafik pada gambar berikut adalah, nah, ini bagaimana cara menentukannya? Ini juga sama ya. Pertama tuh perhatikan dulu, karena monoton naik, basisnya itu pasti lebih besar 1, dan semuanya lebih besar 1. Yes. Lanjut. Sekarang kita lihat. Di sini ada satu titik yang mencolok 0,0. Nah, kita coba substitusi dulu 0,0. Kita coba substitusi 0,0 ke masing-masing numerus ya, dari kelima pilihan. Kita lihat dulu yang A, 0. Kalau X-nya diganti 0 nih, 0 kurang 1 negatif 1. Tidak mungkin numerus negatif. Jadi untuk yang pilihan A ini tidak mungkin. Yang pilihan B, 0 kurang 1, oh gak mungkin juga. Tinggal pilihannya C, D, E. Oke, kita cek dari 0,0 lagi. Yang mana yang hasilnya 0? 0 tambah 1, 0. 2 log 1. 2 log 1, 0 ya. Oke, simpan. Mungkin yang ini jawabannya. 3 log 0 tambah 2. Oh, 3 log 2 bukan 0. 3 log 0 tambah 1. Ah, yang ini udah jelas bukan. Tinggal 2 ya. Tinggal 2 kita peroleh. Apakah jawabannya yang B ataukah yang E? Nah, ini caranya kita ambil satu titik lainnya. Diketahui di sini melalui 1,1. Nah, jadi kita cek ya. Kita cek untuk yang C. Untuk yang C.
Kalau X-nya 1, pasangannya adalah 2 log 1 tambah 1, 2 log 2, dan 2 log 2 itu adalah 1. Ada kemungkinan yang C ini benar. Untuk meyakinkannya, kita coba juga yang E. Kalau X-nya 1, pasangannya 3 log 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1-nya 2, 2 tambah 1 3. Ternyata 1 lagi. Berarti belum bisa kita putuskan yang mana yang benar. Nah, kita coba dengan titik yang berikutnya, 3,2. Oke, kalau X-nya 3, pasangannya F3 nih, 2 log 3 tambah 1 itu kan 4. 2 log 4, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Ini bisa jadi benar nih. Tapi kita cek dulu. Kalau X-nya 3, ini pasangannya adalah 2 log 2 kali 3 tambah 1. Ini bukan 2 ya, tapi 3. 3 log 2 kali 3 tambah 1. 3 log 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Apakah sama dengan 2? Jelas tidak sama dengan 2. Artinya jawaban ini ya cocok ya. Ini 2, ini 2. Mereka cocok. Dan artinya jawabannya adalah tadi yang E ya. Yang E ini dari hasil mencoba titik, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini udah pasti ya. Nah, itu dia soal nomor 9. Sekarang kita lanjutkan. Pernyataan yang benar tentang grafik fungsi fx 5 log 5x tambah 1. Nah, bagaimana caranya ini? Sebenarnya memang kita harus menguasai konsep ya, mau tidak mau. Jadi satu persatu aja sih kita analisis. Mulai dari yang A nih. Grafik fungsi fx dapat diperoleh dengan menggeser gx 5 log 5x ke kiri. Ingat ya, ke kiri ini terjadi ketika yang ditambah atau yang dikurangnya itu adalah x. Sementara ini yang ditambah sama yang dikurangnya ini adalah fungsinya. Berarti yang A ini salah. Yang B, grafik fungsi fx memotong sumbu x di titik 1,0. Bagaimana cara membuktikannya? Kita ganti aja x-nya dengan 1 ya. Kita cek aja nih yang untuk yang B. Kita buat x-nya 1. Nah, berarti itu jadinya F1 sama dengan 5 log 5. Angka 5-nya aneh banget. 5 kali 1 ditambah 1. 5 kali 1 5. 5 log 5 adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti ini tidak sama dengan 0 ya. Berarti yang B juga salah. Yang C, grafik fungsi fx memotong sumbu y di 0,1. X-nya 0. Kalau X-nya diganti 0, ini jadi log 0, membuat fungsi tidak terdefinisi. Ini jelas salah. Grafik fungsi fx tidak memotong sumbu X. Yakin? Taunya dari mana? Tidak memotong sumbu X, caranya gini aja ya. Memotong
memotong sumbu X itu ketika Y-nya 0. Kalau yang fx ini kita buat 0 ya. Memotong sumbu X artinya Y-nya 0. 5 log 5x tambah 1 sama dengan 0. Apakah ada nilainya? Tentu ada ya. Kalau mau kita lanjutkan nih, 5 log 5x sama dengan negatif 1. Artinya 5x sama dengan 5 pangkat negatif 1 atau 1/5, sehingga x nya 1/25. Berarti 1/25,0 ini merupakan titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X. Berarti yang D juga salah. Dan artinya apa? Jawaban yang benar adalah yang E. Nah, kenapa? Grafik fx tidak memotong sumbu y, benar. Karena memotong sumbu y itu ketika x-nya 0. Dan fungsi ini x-nya tidak mungkin 0. Karena kalau x-nya 0, fungsi logaritmanya jadi tidak terdefinisi. Ya, begitu. Oke, sip. Lanjut. Nah, sekali lagi ya, ini adalah soal DL. Soal derita lo. Jadi untuk bisa menyelesaikannya, mau tidak mau harus nyoba titiknya satu per satu. Apakah betul jawabannya yang D? Nah, ini jawabannya memang D sih. Jawabannya D, tinggal kita tunjukkan aja. Apakah benar ketika X-nya 4, Y-nya negatif 1. Nah, kita cek ya. F4 sama dengan 1/3 log. Ingat X-nya 4, jadi X-nya kita ganti dengan 4. 4 pangkat 2 dikurangi 3 kali 4 dikurang 1. Nah, ini jadinya 1/3 log 16 kurang 12 kurang 1. 16 dikurang 13 berarti tinggal 3 ya. Dan 1/3 itu kan 3 pangkat negatif 1. Nah, ini berdasarkan sifat diperolehlah 1/negatif 1 dikali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1. 1 dibagi 1 negatif 1, jadi hasilnya adalah negatif 1. Cocok. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, domain fungsi logaritma. Nah, ingat ini tadi domain fungsi logaritma itu diperoleh ketika numerusnya positif ya. Artinya di sini X pangkat 2 ditambah 2X kurang 8 lebih besar dari 0. Nah, ini melibatkan pertidaksamaan. Jadi untuk menyelesaikannya kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, kita faktorkan ya. Dua bilangan kalau dikali 8 dijumlah min negatif 2 itu 4 dan 2. Ininya ditambah, ini dikurang. Diperolehlah X2 dengan negatif 4. Ini pertidaksamaan ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita buat garis bilangan, di mana di garis bilangan ini ada negatif 4 dengan 2. Kemudian kita tandai bolong. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Terus udah gitu kita cek. Di ruas sebelah kanan, sebelah dari 2 itu ada 3. Coba kita cek kalau 3 disubstitusi ke persamaan ini. 3 kurang 2 positif. 3 tambah 4 juga positif. Positif kali positif itu pasti positif. Nah, udah gitu ini sebenarnya sih kalau berdasarkan polanya ketika ada faktor seperti ini ya, dan
Masing-masing faktornya pangkat ganjil, kebetulan pangkat 1 di sini itu akan berlaku selang-seling. Maksudnya tuh kalau di paling kanan positif, ini akan berlanjutnya tuh ke sini positif, negatif, positif, seperti itu. Jadi kita menghemat pekerjaannya di sini. Tapi kalau penasaran boleh ambil bilangan antara negatif 4 sampai 2 yaitu 0. Substitusi ke sini, nanti bagaimana tandanya. Begitupun dengan yang di sini, ambil bilangan yang lebih kecil dari negatif 4, substitusi bagaimana tandanya. Dan dari tanda-tanda yang sudah kita peroleh, kan yang diminta lebih besar 0, berarti yang positif ya. Berarti kalau yang positif itu berada di sebelah kanan 2 dan sebelah kiri negatif 4. Atau kalau kita tuliskan, dia berada di lebih kecil negatif 4 atau lebih besar 2. Yang mana pilihannya yang tepat? Lebih kecil negatif 4 atau lebih besar 2, itu jatuh di A. Lanjut. Oke. Grafik fungsi 4 log 2x ditambah 1. Ingat lagi tadi ya. Yang pertama, karena basisnya lebih besar 1, berarti monoton naik. Langsung kita tandai aja yang monoton turun. Ini turun, ini turun. Tinggal 3 sekarang. Terus yang berikutnya, kita lihat di sini ditambah 1. Artinya grafiknya akan naik. Ya, akan naik. Nah, kalau kita lihat yang E ini dia bergeser ke kanan. Yang C diem. Yang A yang naik ya. Cuma benarkah yang A jawabannya? Itu untuk memastikannya substitusi aja. Di sini diketahui dia melalui 1/8,0. Jadi ganti X-nya dengan 1/8. 4 log 2 kali 1/8 tambah 1. Apakah nanti hasilnya akan 0? Ya, kita cek sama-sama ya. 4 log 2 kali 1/8 itu 2/8 atau 1/4. 4 log 4 pangkat negatif 1. Dan yang sebelah kiri ini dipastikan hasilnya adalah negatif 1. Dan negatif 1 tambah 1 adalah 0. Jadi jawabannya memang yang A. Oke. Lanjut, masih ada soal berikutnya. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, ini ada grafik dibilang A log X, tapi yang mana fungsinya? Nah, ini sudah jelas monoton turun dan ternyata semua basisnya berada di antara 0 dan 1. Jadi kita nggak tahu harus milih yang mana. Tapi yang jelas kita lihat bahwa dia melalui 8, negatif 1 juga melalui 64, negatif 2. Tinggal cek aja yang mana sebenarnya yang memenuhi. Nah, ambil satu contoh 8 setengah log 8. Setengah itu ada 2-nya, 8 ada 3-nya. Kayaknya nggak akan mungkin 1 ya. 4 kayaknya enggak. Ini berdasarkan pengamatan sebenarnya kayaknya sih yang E. Coba kita cek. Kalau X-nya 8, betul ternyata ya, hasilnya adalah negatif 1. Bagaimana kalau X-nya 64? Kita cek sama-sama. 64 itu adalah 8 pangkat 2. 2 per negatif 1, 8 log 8. 8 log 8 nya sendiri adalah 1, sehingga diperoleh negatif 2. Benar ya, ternyata ini jawabannya adalah yang E. Ingat ya, kalau ada fungsi seperti ini boleh dicek aja pasangan titiknya. Oke, lanjut.
Ada sebuah grafik. Grafiknya itu adalah 1/4 log X tambah 1. Nah, yang ditanya dari fungsi ini manakah yang benar? Nah, itu caranya sebenarnya sih kalau berdasarkan teori ini, kalau kita lihat nih, dia akan monoton turun. Dari sini ya, dari informasi basisnya di antara 0 dan 1 itu akan menyebabkan dia monoton turun. Sedangkan dari numerusnya berbentuk X tambah 1 ini akan membuat bergeser ke kiri. Nah, kita cocokkan ya dengan pilihan yang ada. Grafik Y sama dengan Fx monoton naik. Nggak mungkin, karena dia monoton turun. Untuk X1 lebih besar dari X2, artinya ini untuk X1 di sebelah kanan X2, katanya nilai F-nya itu lebih kecil. Ini berarti untuk apa nih ya? Coba kita gambar. Ini X1, ini X2. Katanya kalau seperti itu, Fx1-nya pasangannya nih, Fx1-nya Fx1-nya lebih kecil daripada Fx2, dan ini menandakan ternyata grafik ini turun ya. Nah, ini sesuai dengan fakta bahwa memang fungsi ini monoton turun. Jadi jawabannya memang yang B. Oke, lanjut. Pertanyaannya masih mengenai domain ini. Dan sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan domain, numerus kita buat positif. Jadi negatif X pangkat 2 tambah 5X kurang 6 itu lebih besar dari 0. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan ini. Dan untuk biar lebih mudah, tanda negatif pada X kuadrat kita buat positif aja. Tapi semuanya ya dikali jadinya. Negatif jadi positif, berarti yang positif pun jadi negatif. Akibatnya ini tanda lebih besar pun harus menjadi lebih kecil. Nah, ini tadi sebelumnya udah dibahas. Jadi langkahnya itu kita faktorkan dulu. X 2 bilangan kalau dikali 6 di jumlah negatif 5 ya, tentunya 2 dengan 3 tandanya masing-masing negatif ya, diperoleh 2 dengan 3. Buat di garis bilangan bolong-bolong, kemudian ini tandanya nanti silahkan dicek sendiri, positif negatif positif. Yang diminta lebih kecil berarti yang bertanda negatif ya, sehingga jawabannya interval ini itu berada di lebih besar 2 lebih kecil 3, dan itu berada di pilihan mana ini dia ya, di D. Oke, itu dia nomor 14. Masih ada lagi soal berikutnya, dan ini tentang menggambar grafik monoton naik. Wah, yang ini semuanya ternyata monoton naik. Sekarang kita lihat, kalau ini kan harusnya kan asimptotnya itu di sumbu Y ya awalnya, tapi ternyata dia asimptotnya geser ke kiri, berarti kemungkinan besar grafiknya bergeser ke kiri. Dan kalau bergeser ke kiri itu X-nya itu tambah 1. Jadi ada 2 kemungkinan dari ke-5 pilihan ini.
bisa jadi D atau E. Nah, tinggal kita pastikan yang mana sebenarnya fungsinya itu. Kita coba dari D dulu ya. Dari D ini kita coba cek, dia ada pasangan 3,1. Betul nggak yang D ini ya? Kalau X-nya 3, kalau X-nya 3, Y-nya untuk yang D nih 2 log 3 tambah 1. Berapa 3 tambah 1? Ya, 3 tambah 1 itu 4. 2 log 4 itu adalah 2, dan 2 dikurang 1 adalah 1. Bisa jadi ini benar, dan kita cek kalau yang E kan ini ditambah nih. Kalau yang E tuh berarti 2 tambah 1 3. Ini nggak cocok ya. Yang ini nggak jadi dipilih. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu dia untuk soal nomor 15. Dan terakhir ini ada sebuah fungsi di mana dia diketahui melalui sebuah titik. Titiknya adalah A,2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini A,2 ini artinya A ini sebagai X dan 2 ini sebagai fx. Jadi untuk menentukan nilai A-nya tuh kita buat aja, kita ganti dengan yang diketahui, berarti fx-nya menjadi 2, sementara x-nya kita ganti menjadi A. Nah, ini berdasarkan definisi logaritma. 4A dikurang 1 ini sama dengan 3 pangkat 2 atau 9 ya, sehingga diperoleh 4A, 9 ditambah 1 10, dan A nya sendiri adalah 10/4. Atau kalau disederhanakan, 10/4 ini sama-sama dibagi 2 antara pembilang dan penyebut, itu adalah 5/2. Nah, itu dia ya pembahasan mengenai logaritma dengan soal-soal dan jawabannya. Semoga ini dapat membantu kamu memahami materi ini, materi logaritma ini, karena ini termasuk materi yang paling paling sering muncul di soal-soal ujian. Jadi diharapkan ini menjadi mudah bagi kamu yang sedang belajar matematika, khususnya pada pembahasan logaritma. Dan pada kesempatan ini kita ini tentunya terutama mengenai fungsi logaritma. Oke. Sekian pembahasan dari saya, Opan Ahmad. Semoga tetap semangat belajarnya, tetap sehat, dan ingat ya, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Ingat tiga hal itu kalau kita mau tetap sehat. Bye bye.